Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan dan majelis kita senantiasa membawa keberkahan dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah esok hari akan kita laksanakan. Salam dan salawat tidak lupa mari kita senantiasa sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kebaikan dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik serta istiqamah. Kita akan melanjutkan kembali pertemuan pada pekan yang lalu di mana telah kita awali kajian dalam kitab Siyam di dalam kitab Bulughul Maram ini. Hadis yang ke-680. An Sulaiman ibni Amir ad-Dabbi, dari Sulaiman bin Amir ad-Dabbi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berbuka, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid, dan maka apabila dia tidak menemukan, falyuftir ala ma'in, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya akan mensucikan. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5, wa sahawi Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Bapak Ibu sekalian, hadis ini pertama memberikan pelajaran kepada kita sunnahnya untuk memulai buka dengan kurma. Terutama sebagaimana dalam riwayat yang lain An-Nasai, Abu Dawud disebutkan kurma basah atau yang disebut dengan rutab. Ini rutab pertama kita mulai. Lalu kalau kita tidak mendapatkan kurma yang basah, maka tamr atau kurma kering. Biasanya kita selalunya pakai kurma kering. Sebab jarang kita di sini karena tidak ada pohon kurma, maka kita sulit mendapatkan kurma basah yang masih dari pohon, masak di pohon. Maka ini dua alternatif pilihan. Pertama adalah kita dengan kurma basah, kalau tidak kita temukan maka tamr, kurma kering. Fa illam yajid, kalau kita tidak menemukan lagi, falyuftir ala ma, maka hendaknya kita berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, Nabi menutup bahwasanya ini akan membersihkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka tentu ketika kita berbuka saat setelah berpuasa, kita berbuka dengan menetapi sunnah ini, maka nilai kualitas puasa meningkat. Inilah istimewanya puasa. Saat berbuka pun kita tetap menetapi daripada sunnah. Bukan berarti ketika kita berbuka dengan makanan selain daripada pembuka makanan-makanan ini tidak sah, tidak. Cuma mengurangi kesempurnaan dan nilainya. Dan ternyata para ulama juga mengatakan ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah. Memang kemudian telah ditegaskan yang terbaik saat orang berbuka adalah dengan kurma atau minimalnya dengan air ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penutup hadis ini juga memberikan sebuah illah atau taklil, hikmah. Tahur ternyata akan lebih membersihkan. Subhanallah, karena kandungan kurma, karena kandungan berbagai zat yang baik ya untuk tubuh kita, dan ternyata kurma ini yang paling cepat dan mudah untuk diserap. Di samping makanan yang lebih ringan. Dan juga akan membersihkan, terutama air akan membersihkan daripada dan mempersiapkan. Boleh kita bayangkan ketika saat kita setelah 12 jam, lalu kemudian kita hantam dengan makanan-makanan yang berat, maka seakan-akan terkejut ya.
Apapun ketika kita main sepak bola tanpa pemanasan, kita olahraga tanpa kemudian warming up, yang terjadi bukan kesehatan, bahkan habis olahraga kita sakit. Bahkan mungkin kita tidak bisa jalan. Akibat apa? Terkejut ya otot kita. Nah, begitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Hadis nomor 681. An Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Beliau melarang untuk wisal. Wisal artinya melanjutkan puasa meskipun sudah masuk waktu buka. Faqala rajulun minal muslimin, maka ada seseorang di antara sahabat kaum muslimin, ia berkata, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau sendiri melakukan wisal. Kenapa engkau larang kami? Kan? Seakan begitu. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian sepertiku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam-malam sedang Tuhanku memberiku makan dan juga minum. Falamma abau ayyantahu anil wisal, maka tatkala mereka tetap ingin melakukan wisal, wa shala bihim yauman, lalu kemudian Nabi mengajak mereka wisal satu hari, summa yauman, kemudian hari berikutnya, summa ra'aul hilal, sampai kemudian melihat hilal. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkil. Andai kata hilal ini ditangguhkan dan belum muncul, maka aku akan tambahkan wisal kembali, kal munakkil, kata Nabi SAW, sebagai sebuah apa? Pelajaran bagi mereka agar ada efek jera. Jangan ikut-ikutkan aku. Begitu. Hina abau ayyantahu, ketika mereka tidak ingin kecuali mengikuti. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, hadis nomor 681. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita mendapatkan bagaimana keindahan dan juga ketinggian ajaran Islam yang berorientasi kepada kemudahan dan keringanan. Tidak ada satupun dalam ajaran ini saat terasa berat maka akan diturunkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita tidak mampu berpuasa, silahkan. Kita boleh tidak berpuasa. Ketika kita tidak mampu sholat berdiri, maka silahkan duduk dan seterusnya. Nah, ajaran agama ini, Nabi SAW, beliau melarang untuk melakukan wisal. Orientasi kandungan, hikmahnya apa? Allah tidak ingin memberatkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah aturan maupun juga petunjuk sesuai dengan kemampuan kita, bahwa waktu 12 jam itu adalah waktu yang sedang dan sesuai dengan kadar kemampuan umumnya manusia. Dan ini adalah sifat rahmannya Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para hambanya. Ini yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga agama ini sering disebut sebagai agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah kejadian maupun juga kemampuan manusia. Jadi oleh karena itu agama ini tidak memberatkan. Maka ketika kita memberat-beratkan, bukan agama yang kalah, kita yang akan kalah. Oleh sebab juga larangan ini, yaitu melakukan wisal, menyambung puasa tanpa berbuka, ini ternyata juga akan lebih menjauhkan dari sifat kemalasan dan juga menghalau dari keputusasaan. Ya, biasanya kita kalau dalam satu kondisi terus-menerus tanpa jeda, tanpa ada tempo, tanpa ada sekat, ya, penghalang, maka biasanya kadang-kadang kita ini mudah kemudian bosan. Maka dengan puasa seperti yang kita laksanakan, ada nilai kerenduan. Setengah hari kita berpuasa, setengah hari kita berbuka. Subhanallah. Inilah ajaran Islam yang sangat luar biasa kepada kita. Di samping juga ini akan lebih mendatangkan kepada keseimbangan, adil. Jadi keseimbangan dalam diri kita yang tidak akan memberatkan. Sebab sesuatu yang memberatkan pasti akan membawa kepada bahaya. Dan sesuatu yang membahayakan ini bukan dari ajaran Islam. Karena sejak pertama Nabi SAW mengingatkan la darara wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya itu sendiri. Oleh karena itu
Di dalam hadis ini kita juga mendapatkan sebuah pelajaran tentang apa? Tentang larangan kita untuk ghulu. Al-ghulu artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu ketika sudah di luar batas, berlebih-lebihan meskipun adalah kebaikan juga dilarang. Apalagi dalam yang haram. Berkata-kata boleh, berbicara boleh, makan boleh, tidur boleh. Tapi kalau sudah berlebihan, maka juga dilarang. Begitupun juga kita dalam beribadah. Nabi SAW melarang kita untuk wisol. Jadi syariatnya sampai kita maghrib ya, yaitu tenggelamnya matahari. Ketika kita sudah melampaui batas itu, bukan kita tambah pahala. Bukan kita kemudian semakin bernilai, saya masih kuat. Tidak. Tetapi sesuai dengan petunjuk Allah. Sampai tenggelam matahari, di situ final. Maka ketika kita berhenti di situ, kita sempurna ketaatan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka ketika kita wisol, maka kita dilarang. Begitupun dalam beberapa ajaran agama. Makanya Nabi SAW, beliau pernah didatangi oleh 3 orang sahabat. Sahabat pertama mengatakan, aku tidak akan tidur karena melihat Nabi banyak bangun malam. Satu, kemudian aku tidak akan berbuka, terus berpuasa. Yang satu, saya tidak akan menikah sepanjang masa. Nabi SAW berubah mukanya. Bukan Nabi kemudian berikan sanjungan atau pujian, hebat engkau. Tidak. Tetapi karena ini sudah di luar kadar, kodrat, dan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hati dengan sifat ghulu. Ghulu artinya berlebih-lebihan. Mencintai orang yang soleh, baik. Tetapi kalau sudah berlebih-lebihan, ini yang kemudian menjerumuskan kepada syirik. Ya, kepada syirik. Seperti kasusnya siapa? Kasusnya kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka mencintai begitu rupa, melebihi, ya berlebih-lebihan, mencintai orang soleh, akhirnya orang-orang soleh dibuatlah patung. Setelah lama tidak ada utusan, lama-lama patung yang dulunya hanya untuk mengenang jasa, dan juga untuk mengenang kebaikan mereka, lama-lama dianggap menjadi Tuhan. Inilah awal sumber pertama kali munculnya berhala di atas permukaan bumi ini. Dan syirik pertama kali, ya, sebagaimana para ulama dalam surat Nuh, ya, ini kita akan dapatkan syirik yang pertama kali terjadi di dunia adalah syirik berlebih-lebihan dalam mencintai orang yang soleh. Mencintai orang yang soleh adalah sebuah syariat, sunnah keutamaan. Kita cinta kepada orang yang baik, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika sudah sampai di luar atau berlebihan, melebihi batas, maka menjadi terlarang bagi kita. Kemudian juga hadis ini menegaskan kepada kita tentang esensi kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi SAW. Ada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Nabi yang tidak ada pada umatnya. Salah satunya adalah wisol. Sehingga para sahabat ketika mereka melakukan wisol, alasannya apa? Melihat Nabi melakukan wisol. Disangkanya boleh juga melakukan wisol. Yaitu lanjut puasa tanpa berbuka. Maka Nabi SAW kemudian melarang. Jadi salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi SAW sampaikan, bahwasanya Nabi bermalam-malam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan dan minum. Sedang mereka tidak. Memang para ulama memperselisihkan makna bermalam diberikan makan dan minum. Ini ada yang mengatakan tafsirnya secara zohir, yaitu tekstual, bahwa Allah memberinya makan dan minum walaupun tidak dengan makan, jadi makan makanan. Tapi yang kedua, dan ini yang lebih cenderung ya para ulama kemudian mentafsirkannya, yang dimaksud dengan aku bermalam-malam Tuhanku memberiku makan dan juga minum adalah oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, untuk bermunajat, ya, untuk berdoa, maka beliau seakan sudah terlewatkan. Tidak lagi ada perasaan dan rasa haus, rasa lapar, tidak ada lagi terasa. Oleh sebab apa? Oleh sebab fokus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan dan kelezatan yang sifatnya maknawi, ruhi, melebihi dari kekuatan atau kelemahan fisiknya. Ya, kelemahan fisiknya. Dan kadang kita bisa merasakan itu, di mana ketika kita fokus pada satu pekerjaan, kita misalkan dikejar oleh sebuah target,
harus menyelesaikan satu program kita. Jadi karena sudah masuk waktu, kadang seperti itu yang terjadi. Waktu begitu cepatnya, bahkan kita lupa makan dan minum pun tidak terasa. Begitulah biasanya kalau seorang mahasiswa saat dia dikejar limit ya untuk menyerahkan skripsi atau mungkin disertasi atau mungkin tesis dan seterusnya. Jadi maka waktu begitu cepat bahkan kadang dilupakan. Jikalau kita kadang boleh merasakan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenikmatannya dalam ibadah, maka ternyata menghalau dan juga menghilangkan semua itu dalam kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan. Maka ini juga kekhususan Nabi, dan ada beberapa hal yang menjadi kekhususan Nabi, di antaranya ini wisol. Lalu kemudian kekhususan Nabi juga adalah bahwa beliau boleh menikah lebih daripada 4, itu juga kekhususan Nabi SAW. Dan ada juga kekhususan Nabi SAW bahwasanya beliau boleh menerima hadiah tapi tidak menerima zakat maupun sedekah. Ini banyak kekhususan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Oleh karena itu, di penutup hadis ini kita pun mendapatkan satu informasi ketika para sahabat tetap bersikeras ya ingin melakukan seperti Nabi. Nabi turutkan, ayo kita wisol. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi ini adalah untuk beri pelajaran. Gak mudah begitu. Istilahnya jangan sombong begitulah. Nabi sudah cegah dan larang, jangan lakukan. Tapi mereka tetap bersikeras ingin melakukan seperti Nabi. Kalau bahasa orang Pontianak, dilajak. Terus diberikan. Tetapi sebagai sebuah pembelajaran bahwa ternyata memang syariatnya yang lebih ringan dan sesuai dengan kadar kemampuan kita, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah tuntunkan kepada kita. Hadis berikutnya nomor 682. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal 'amala bihi, dan juga beramal dengan kedustaan itu. Jadi wal jahl, dan juga perbuatan jahil, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan juga minumnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hadis 682 ini kita mendapatkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pertama, semua perkara dusta, apakah berupa perkataan atau berupa perbuatan, jelas haram. Tetapi lebih kuat lagi keharamannya saat orang berpuasa. Jadi saat orang berpuasa. Begitupun juga perbuatan jahil. Perbuatan jahil ini kita membodohi diri, membodohi orang lain yang melakukan kejahilan-kejahilan. Ini kita suka misalkan mengganggu orang, atau suka bikin orang itu hal-hal yang mungkin awalnya kita hanya candaan, tetapi kadang tidak bisa diterima. Ya intinya Bapak Ibu sekalian, semua perkara ini adalah perkara yang hakikatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih saat orang berpuasa, maka tentu ini akan mengurangi. Ya, puasanya tetap sah, tapi puasa yang sifatnya syariat. Tetapi kesempurnaan, nilainya, keistimewaannya bisa berkurang, bahkan mungkin sama sekali tidak dapat. Karena apa? Impas, kata orang. Jadi antara apa? Dia pahala puasa, lalu kemudian dosanya, dosa menipu orang, berkata dusta, lalu kemudian membodohi orang, maka ini tidaklah sebanding. Dia tinggalkan puasa, makan dan minum, tetapi dia buka kemudian dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka para ulama, oke, puasanya tetap sah, dia tidak kemudian wajib membayar dari puasanya itu, tetapi dia tidak ada nilai.
Maka apa yang kita katakan? Ini namanya perbuatan sia-sia. Makanya Allah kemudian mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak perlu kalau orang itu meninggalkan makan dan minum tapi tidak meninggalkan dusta. Dan ini juga memberikan kepada kita satu pelajaran di dalam hadis ini, bahwa di dalam setiap amalan yang kita lakukan itu ada orientasi, ada hikmah, ada tujuan, ada target yang hendak Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa yang sering kita sebut dengan ada filosofinya, ada maknanya, ada penterjemahan dan juga pengejawantahan di dalam kehidupan. Itu esensinya. Maka esensi sebagaimana dalam hadis ini, esensi orang berpuasa ketika kita yang halal saja. Awalnya boleh. Ya, kita makan boleh, kita minum boleh. Tetapi pada bulan puasa diharamkan. Yang halal diharamkan. Apalagi yang haram. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan diri, menahan untuk tidak makan dari yang halal, lalu kemudian kita buka ya dengan yang diharamkan. Maka tentu ini tidaklah sebanding. Oleh karena itu ada makna dan filosofi. Sesungguhnya ketika kita berpuasa tidak hanya sekedar kita menahan makan dan minum. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, pesannya adalah mengontrol dan mengendalikan diri agar kita tidak dekat-dekat dengan perbuatan dosa yang diharamkan. Jikalau yang halal saja kita dilarang, lebih-lebih lagi. Nah, ini namanya fiqhul aula, lebih utama lagi. Maka jangan sampai kemudian terjadi kebalikan. Kita berpuasa dari yang dihalalkan, lalu kita kemudian tidak berpuasa dari yang diharamkan. Maka esensinya tidak tercapai. Hikmahnya tidak tercapai. Maka ini yang kemudian membuat seringkali puasa kita tidak berkualitas. Puasa yang seharusnya mampu membawa perubahan, peningkatan derajat, kemuliaan diri. Jadi kedudukan dan ketakwaan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian tidak terjadi perubahan dan kemuliaan. Bahkan kita status quo dalam kemalasan dan juga dalam sifat-sifat kerendahan. Oleh sebab apa? Kita melupakan esensinya. Kita puasa hanya ikut-ikutan. Kita puasa mungkin takut dicela oleh orang. Kita puasa mungkin hanya sekedar macam-macam. Ada yang mungkin berhemat, ada yang ingin sehat saja. Nah tentu ini kita harus berhati-hati. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang esensi utama dari ibadah puasa itu sendiri. Hadis nomor 683. An Aisyata qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun, walakinnahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya sedang ia sedang berpuasa, wa yubashiru wa huwa shaimun, lalu juga kemudian berdekat-dekatan sedang ia berpuasa, berdekatan kulit maksudnya. Walakinnahu kana amlakukum liirbihi, akan tetapi Nabi itu adalah orang yang paling mampu mengendalikan dirinya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, hadis 683 ini memberi pelajaran kepada kita apa? Pertama, bolehnya orang yang sedang berpuasa mencium istrinya, namun dengan sebuah batasan. Batasannya apa? Mampu untuk mengendalikan. Berarti jikalau tidak mampu mengendalikan, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tetap haram. Ini yang kemudian para ulama katakan, kalau dia tidak mampu mengendalikan, maka ini bisa menjadi batal. Kemudian yang kedua, juga berdasarkan riwayat ini, bolehnya kita menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya kalau dalam keseharian kita ini sesuatu yang tabu, tetapi masalahnya ini hukum. Maka tidak boleh malu dalam masalah hukum, sebab kalau kita malu dalam hukum, orang tidak tahu bagaimana hukumnya. Dan yang ketiga juga pelajarannya, kita bersyukur kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan perkara ini akhirnya menjadi terang. Nah, kita menjadi jelas ya. Ya, asal satu tadi adalah kita mampu mengendalikan. Maknanya ketika tidak mampu mengendalikan, maka tentu ini akan menjadi pembatal. 684 hingga 686. Ini semuanya
adalah hadis-hadis tentang hukum daripada hijamah atau hijamah ini ada berbekam, sekian bekam. An Ibnu Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW berbekam beliau sedang melaksanakan ihram saat haji atau umrah. Wahtajama wa huwa shaimun, beliau juga berbekam saat beliau berpuasa. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Shaddad ibni Aus anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi. Nabi pernah datang kepada seorang sahabat di daerah Baqi. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan, dia sedang berbekam pada bulan Ramadan. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan aftarul hajimu wal mahjum, baik yang berbekam, yang membekam maupun yang dibekam sama-sama berbuka. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, imam hadis yang 5 illa Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi. Wa an Anasin 686 Ibnu Malikin qala awwalu ma kurihatil hijabu lis-shaim. Pertama-tama bekam itu dimakruhkan adalah untuk orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa shaimun. Ja'far bin Abi Thalib beliau pernah berbekam saat berpuasa. Famarra bihin Nabi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Faqala aftara hadzan. Dua orang yang berbekam ini, dua orang yang membekam dan maupun yang dibekam sama-sama berbuka. Tsumma rakhasan nabiyyu ba'du fil hijamati lis-shaim. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan toleransi setelah itu berbekam bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaimun, adalah Anas bin Malik beliau berbekam pada waktu puasa. Rawahu Daruqutni wa qawwahu, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni kemudian dikuatkan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, hadis 684 sampai 686 menegaskan kepada kita tentang hukum bekam. Karenanya di hadis yang 684 kesannya adalah dibolehkan. Tapi ketika 685 di mana hadis Shaddad bin Aus ini ternyata yang sebaliknya. Ini yang namanya dua buah hadis yang terkesan ada perbedaan. Satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Jadi bagaimana? Maka disinilah kemudian memang para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Jadi salah satu perbedaannya maka 3 mazhab mengatakan boleh, kecuali Imam Ahmad. Ya, sebab di riwayat 685 itu disahihkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mensahihkan hadis 685 tentang larangan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Sebab beliau berpendapat bahwa tambahan berbekam pada puasa oleh beliau dikatakan itu dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah maupun argumentasi. Maka di sini Imam Ahmad mengatakan yang melarang bahwa hukum orang berbekam hukumnya adalah batal bagi orang yang berpuasa. Tapi 3 mazhab yang lain dibolehkan. Maka tentu ini adalah perkara yang leluasa ya di dalam prinsip agama, bagaimana pemaknaan itu sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, intinya ketika orang berpuasa ini ada perkara-perkara yang sudah disepakati batalnya. Yang sudah disepakati batalnya makan sengaja, minum sengaja, lalu kemudian menggauli istrinya secara sengaja. Maka ini jelas batal. Dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang diperselisihkan misalkan berbekam diperselisihkan, meneteskan bercelak ya. Bercelak juga masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Karena apa? Karena kekhawatiran. Namun demikian yang lebih kuat dan dipegangi di kalangan para ulama bahwasanya segala sesuatu yang tidak sampai kepada bagian dalam kita, maka insya Allah tidak masalah. Maka para ulama misalkan mereka mengatakan tidak masalah orang misalkan suntik ya, untuk obat. Jadi kecuali kalau dia berupa konsumsi seperti infus ini membatalkan karena dia pengganti dari makanan. Atau orang yang meneteskan air mata tidak masalah, atau meneteskan sesuatu yang sekiranya tidak masuk ke dalam rongga tubuh kita, para ulama masih membolehkan. Jadi termasuk juga di hidung asal tidak masuk maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap berpuasa, beliau tetap istinsyak memasukkan ke hidung, cuma beliau tidak menyangatkan dan tidak menguatkan, khawatir masuk ke dalam
rongga dan sebagainya. Nah, perkara-perkara seperti ini maka insya Allah tidak masalah. Kadang ada orang yang begitu hati-hatinya tetapi kehati-hatiannya tidak ada dasarnya, tidak mau korek. Misalkan hidungnya, wah batal, atau mungkin telinganya misalkan, atau sampai tidak mau berkumur sama sekali, maka ini berlebih-lebihan. Jadi asal kita hati-hati maka tidak masalah. Jadi sesuatu kita misalkan menghirup kita sakit pusing lalu menggunakan minyak kayu putih misalkan, wah batal, tidak. Ya kalau itu batal berarti kita mencium bau-bauan yang sedap ya, masakan orang saat kita lewat misalkan, oh batal kalau begitu, tetapi tidak batal. Nah, tentu ini menjadi panduan bagi kita. Mudah-mudahan kita sampaikan dulu di hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita kesempurnaan, dan kami mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izin Allah mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan mudah-mudahan dalam situasi kondisi apapun, termasuk dalam kondisi wabah bencana seperti ini, tidak mengurangi hikmah kita, tidak mengurangi kesungguhan kita untuk meraih kebaikan, kemuliaan dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan ini manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.